Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini sering sekali dikeluarkan pada tes kemampuan akademik ya, terutama yang saintek. Nah, ini coba kita bahas dulu. Nah, untuk materi yang pertama kita akan bahas dulu tentang definisi dari nilai mutlak. Nah, sebenarnya nilai mutlak itu sudah pernah kamu dapatkan di kelas 10 dulu, tapi kita di sini akan mereview sedikit ya. Jadi bagaimana dengan definisi dari nilai mutlak itu? Jadi secara definisi, nah, nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan X yang diberi kurung mutlak itu didefinisikan sebagai jarak titik X atau bilangan tadi dari 0 pada garis bilangan. Nah, jadi misalkan kita di sini akan menggambarkan dengan suatu garis bilangan. Nah, biasanya kita menggambarkan garis bilangan itu kan terdiri dari 3 item ya. Jadi yang pertama itu adalah bilangan bulat negatif. Kemudian yang berada di tengah-tengah itu adalah bilangan 0. Dan setelah bilangan 0 itu adalah bilangan positif. Jadi biasanya kita menggambarkan seperti itu. Ini coba kita gambarkan dulu. Nah, ini misalkan ada suatu garis bilangan. Nah, ini kita akan munculkan dari negatif 4 aja ya, biar lebih gampang. Jadi di sini negatif 4, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini misalkan ada garis bilangan bulat di sini. Nah, coba kamu perhatikan. Kalau misalkan kita di sini mau menentukan misalkan jarak dari salah satu bilangan ke titik 0. Misalkan saya di sini mau menentukan berapa jarak antara bilangan negatif 3 ke 0. Nah, kalau kita perhatikan dari satu bilangan bulat ke bilangan lain itu kan jaraknya adalah satu satuan untuk dua bilangan yang saling berdekatan. Sehingga nanti di sini kita bisa menentukan juga bahwasanya jarak dari negatif 3 ke 0 ini berarti berapa ini? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti jaraknya adalah, bisa kita tuliskan, jaraknya ini sebesar 3 satuan. Itu adalah jarak dari negatif 3 ke 0. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalkan yang akan kita tentukan adalah dari kelompok bilangan positif? Misalkan di sini adalah berapakah jarak dari 2 ke 0? Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya jaraknya bisa kita tentukan. Berarti dari sini mulainya dari 2, berakhirnya adalah di 0. Berarti di sini adalah 1, 2. Nah, maka didapatkan jarak antara 2 ke 0 itu berarti jaraknya ini sama dengan 2 satuan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, meskipun tadi negatif 3 itu kan nilainya kan negatif kan. Nah, negatif ke 0 jaraknya itu tidak ada yang negatif. Terus kemudian dari 2 ke 0 itu jaraknya juga tidak negatif. Sehingga nanti nilai mutlak itu tidak ada yang berharga negatif. Semuanya pasti berharga positif. Karena di sini kita mengibaratkan itu adalah jarak dari satu bilangan ke titik 0. Jarak itu berarti tidak ada yang negatif. Jadi nilai mutlak tidak ada yang berharga negatif. Jadi gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke definisi tadi. Nah, kemudian ini nilai mutlak dari sebarang bilangan X anggota dari bilangan real yang dinotasikan dengan X yang dikurung mutlak tadi itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, teman-teman di sini teman-teman menjumpai simbol huruf R ini itu mungkin berbeda seperti halnya yang teman-teman jumpai biasanya. Karena memang untuk simbol dari bilangan real yang benar itu menggunakan simbol R yang double seperti itu. Nah, itu adalah simbol dari bilangan real. Mungkin teman-teman bisa tambahkan sendiri di catatan. Nah,
definisi dari nilai mutlak itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi definisinya adalah nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu kalau misalkan bilangannya itu tidak bernilai negatif. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, itu adalah definisi yang sederhana dari nilai mutlak. Kemudian nanti juga ada yang bentuk aljabarnya itu adalah lebih dari satu suku. Jadi misalkan seperti ini. Nah, harga mutlak dari AX ditambah B itu didefinisikan menjadi 2. Berarti definisi pertamanya adalah AX ditambah B jika AX ditambah B itu nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian akan memiliki definisi yang negatif. Jadi di situ ada negatif dalam kurung AX ditambah B jika harga mutlaknya tadi atau AX ditambah B itu nilainya adalah kurang dari 0. Nah, maksud dari definisi ini bagaimana? Nah, misalkan di sini kita kembali lagi. Nah, misalkan saya di sini punya harga mutlak dari negatif 3. Nah, kamu perhatikan nilai dari negatif 3 ini kan dia kurang dari 0 kan? Nah, karena dia itu nilainya adalah kurang dari 0, berarti kita menggunakan definisi yang kedua. Karena definisi dari mutlak tadi adalah jika di sini nanti ada harga mutlak X, maka dia memiliki dua definisi. Definisi pertama akan bernilai X. Nah, jika X-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X. Nah, jika X-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, karena dia negatif 3 itu kurang dari 0, berarti kita menggunakan definisi yang kedua. Menggunakan definisi yang ini. Sehingga nanti harga mutlak dari negatif 3 itu bisa dituliskan menjadi berarti sama dengan negatif dalam kurung negatif 3. Nah, ada negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Sehingga harga mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini nanti ada harga mutlak dari 2. Nah, karena 2 itu adalah bernilai positif lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita menggunakan definisi yang pertama. Sehingga nanti nilainya akan sama dengan 2. Jadi sesuai dengan definisi pertama tadi. Oke, cukup sekian dulu pada part ini. Nanti akan saya lanjutkan di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.